Episode 1751-1755. Bab 1751, Hantu. Malam pun berlalu begitu saja. Keesokan paginya, kelompok itu bangun dan bertemu lagi. Ketika dia melihat mereka semua saling menatap, Jing Teng merasa sedikit canggung. Dia berkata, "Kita tidak punya makanan untuk manusia. Kamu harus menyelesaikannya sendiri." Di tempat seperti itu, yang ada hanyalah iblis atau hantu, jadi memang tidak ada makanan bagi manusia. Secara teknis, manusia adalah makanan mereka. Wei Su menatap Zuan. Dia hanya punya beberapa roti di tasnya, dan hanya bos yang punya lebih banyak makanan. Namun, Zuan tidak keberatan. Dia mengeluarkan setumpuk besar minuman lezat dan membagikannya kepada Qiu Honglei dan Wei Su. Semuanya telah disediakan oleh Sekte Matahari Sejati saat dia berada di Gunung Valet. Status Zuan istimewa, jadi makanannya setara dengan para master sekte lainnya. Sekte Matahari Sejati benar-benar sekte besar. Semua minuman ini disiapkan dengan cara yang lembut dan lezat. Yang terpenting, semua bahannya terdiri dari ramuan spiritual yang paling berharga dan hal-hal lain yang benar-benar bermanfaat bagi para kultivator. Setelah pertempuran hebat Gunung Valet, Wang Wuxi sudah mati. Sulit untuk mengatakan apakah Sekte Matahari yang benar masih ada. Zuan tiba-tiba menyadari mata Jing Teng sesekali melirik ke arahnya. Hidungnya berkedut sedikit, dan mulutnya juga mengatup rapat. Dia terkekeh dan bertanya, "Apakah kamu ingin mencoba sedikit?" Mata Jing Teng berbinar, tetapi dia tetap berkata dengan tenang, "Kami tidak membutuhkan makanan manusia. Namun, sebagai bentuk penghargaan atas kemurahan hatimu, aku akan menunjukkan sedikit kesopanan kepadamu." Ia menerima makanan itu, dan segera merasakan ramuan spiritual di dalam kue itu. Ia memakannya dengan hati-hati, dan benar saja, perasaan luar biasa mulai menyebar ke seluruh mulutnya. "Enak saja," tanya Zuan sambil tersenyum. "Enak aja," Jing Teng mulai bicara. Dia baru saja membuka mulutnya ketika wajahnya memerah dan dia berkata, "Kurasa tidak apa-apa." "Kamu mau lagi? Bukannya aku butuh lebih. Kalau begitu lupakan saja. Kurasa tak apa-apa bagiku untuk mencoba sedikit lagi." Qiu Honglei menarik lengan baju Zuan saat ada waktu senggang. Dia bertanya kepadanya melalui transmisi suara, "Ah Zu, kamu tertarik padanya, bukan?" Zuan terkekeh dan berkata, "Menurutku dia punya banyak rahasia. Mungkin akan berguna jika kita bisa lebih dekat dengannya di masa depan." Dia teringat perkataan Mili malam sebelumnya. Dia sebenarnya bertanya-tanya apakah benda milik seorang pria akan terluka karena semua gesekan dengan iblis tanaman merambat. Cek-cek, dia benar-benar wanita tua yang aneh. Iklan oleh Pub Future. Ketika mendengar perkataannya, Qiu Honglei tersenyum lebar dan berkata, "Kalau begitu aku akan membantumu dengan itu." Zuan tercengang. "Kamu bahkan bisa membantu dalam hal semacam ini." Setelah mereka selesai sarapan, kelompok itu meninggalkan gua. Dengan lambaian tangan Jing Teng, setitik cahaya muncul dari dalam gua, dan sebuah liontin giok pun terbentuk. Zuan menyuarakan keterkejutannya. Dia melepaskan sejumlah energi untuk memeriksa tempat itu, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada jejak energi di dalam gua. Itu sebenarnya liontin giok yang memberikan perasaan yang familiar. Karena itu, dia bertanya, "Liontin giok ini adalah surga tersembunyi dari tadi malam." Qiu Honglei dan Wei Su sama-sama terkejut. Kapan mereka pernah melihat hal seperti itu? "Benar sekali," kata Jing Teng. Dia baru saja menikmati makanan mereka, jadi suasana hatinya cukup baik. Dia tidak keberatan menjawab beberapa pertanyaannya. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah sangat buruk jika benda kecil ini akhirnya dicuri?" Jing Teng menatapnya, lalu mengalungkannya di leher tepat di depannya. Liontin itu terselip di dadanya sambil berkata, "Aku tidak percaya ada orang yang bisa mengambilnya dariku tanpa sepengetahuanku." Yang lain tercengang. "Jika kamu menaruhnya di tempat seperti itu, tidak mungkin ada yang mencurinya." Jing Teng berkata kepada Little Ying, "Kita akan pergi keluar. Hutan tidak akan mampu menutupi seluruh sinar matahari, jadi sebaiknya kamu tetap di dalam rumah untuk saat ini." "Baiklah," kata Little Ying sambil membungkuk. "Saya akan merepotkan nenek." Kemudian, dia membungkuk kepada Zuan dan menambahkan, "Dan juga Tuan Muda. Baca berita terbaru di novel.com." Setelah itu, dia berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang ke dalam altar porselen. Itu jelas merupakan altar abunya. Jing Teng melambaikan lengan bajunya,
dan altar itu menghilang di dalamnya. Zuan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Wanita ini seperti makhluk abadi yang legendaris dengan setiap gerakan yang dilakukannya. Dia sama sekali tidak tampak seperti iblis. Qiu Honglei bertanya saat itu juga, Nona Jing, tadi, Anda mengatakan bahwa hutan tidak dapat menyembunyikan sinar matahari. Apakah hantu di dunia ini juga takut pada matahari? Jing Teng agak terkejut. Mengapa nada bicara wanita ini tiba-tiba menjadi begitu baik? Dia tidak ingin memberi perhatian pada Qiu Honglei setelah interaksi yang tidak menyenangkan kemarin. Namun setelah memikirkannya, dia merasa dia mungkin akan membutuhkan bantuan mereka di sepanjang jalan, jadi dia menjelaskan, benar sekali. Matahari adalah perwujudan energi yang ekstrim, yang merupakan kutukan bagi banyak hantu. Namun, ada beberapa makhluk hantu yang sangat kuat dan dapat menahan korosi akibat matahari. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, berapa level Little Ying di antara para hantu? Jing Teng menuntun mereka keluar dari hutan sambil menjawab, tidak sehebat itu. Dia hanya sedikit lebih kuat dari beberapa jiwa liar yang kesepian yang belum sepenuhnya memperoleh kecerdasan. Zuan diam-diam berkeringat demi Little Ying. Dia benar-benar sangat lemah. Namun, dia cukup cantik. Jika seseorang memasukkan beberapa keterampilan lain, kekuatannya tidak akan serendah itu. Wajahnya memanas dan dia segera menenangkan diri, berkata, jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan takut tidak peduli seberapa kuatnya hantu-hantu itu. Honglei adalah seorang kultivator elemen cahaya dan merupakan musuh alami makhluk-makhluk ini. Aku juga memiliki beberapa keterampilan yang berguna melawan roh-roh jahat. Sutra asal primordialnya memiliki sifat pemurnian. Sebelumnya, sutra itu terbukti sangat kuat melawan roh-roh yang telah meninggal. Qiu Honglei mengangguk dan berkata, benar sekali. Karena hantu takut pada cahaya, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Iklan oleh Pub Future, Wei Su membusungkan dadanya dan hendak mengatakan bahwa dia juga tidak lemah, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak dapat menemukan cara yang baik untuk melawan hantu. Dia langsung mengempis seperti balon. Jing Teng sedikit mengernyit dan berkata, jangan lengah. Hantu tidak semudah roh-roh kematian tingkat rendah yang dapat dengan mudah dikendalikan. Hantu seringkali memiliki beberapa keterampilan khusus yang dapat menjeratmu bahkan sebelum kamu menyadarinya. Kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Zuan bertanya dengan heran, ada yang seperti itu. Benar sekali, banyak hantu yang memiliki kemampuan yang hampir mustahil untuk dilawan, kata Jing Teng. Ekspresinya menjadi sedikit serius saat dia melanjutkan, misalnya, mereka dapat menarikmu ke dalam ilusi yang tidak dapat kau lepaskan, atau membuatmu gila sampai-sampai kalian saling membantai. Mereka mungkin dapat menyeretmu ke dalam air, atau bahkan menyegel semua kemampuanmu. Keringat dingin mengalir dari dahi Wei Su. Apa yang telah kulakukan hingga berakhir di tempat seperti ini? Setelah memberi mereka sedikit penjelasan, Jing Teng melanjutkan dan berkata, jika kalian tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, bahkan jika kalian berhasil menang, mereka mungkin akan segera bangkit lagi. Mereka bisa hidup kembali. Tanya Zuan sambil mengerutkan kening. Hantu masih bisa hidup kembali setelah dibunuh. Pikirnya, itu tidak masuk akal. Lalu bagaimana caranya melawan mereka? Jing Teng menjelaskan, itu tidak bisa disebut kebangkitan sejati. Karena hantu cenderung memiliki karakteristik mayat hidup, mereka tinggal di benda-benda tertentu. Selama benda-benda itu tidak dihancurkan, mereka tidak akan benar-benar mati. Jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus menghancurkan wadah yang sesuai. Banyak hantu yang menempel pada tulang mereka saat mereka masih hidup. Anda perlu menghancurkan mayat mereka untuk membunuh mereka sepenuhnya. Ada juga beberapa hantu yang tinggal di tempat tertentu milik mereka saat mereka masih hidup. Dalam kasus itu, Anda perlu menghancurkan objek tersebut. Namun, mereka tidak mudah ditemukan. Itulah sebabnya hantu sangat sulit dikalahkan. Hal itu terutama berlaku untuk beberapa hantu kuat yang hidup dalam serangkaian objek terkait. Anda harus menemukan semuanya dan menghancurkannya, atau mereka akan terus hidup kembali lagi dan lagi. Wei Su tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jangan bilang mereka tidak terpengaruh sama sekali meskipun kamu membunuh mereka sekali. Seperti, apakah mereka setidaknya menjadi sedikit lebih lemah atau semacamnya? Jing Teng sedikit mengernyit dan berkata, hampir tidak ada efeknya, tetapi itu akan menimbulkan rasa sakit pada hantu. Mereka akan secara naluriah merasakan kekuatanmu dan mungkin memilih untuk tidak memprovokasimu lagi.
Namun, alasan mengapa banyak dari mereka adalah hantu adalah karena mereka memiliki dendam yang kuat. Itulah sebabnya kemungkinan besar mereka tidak akan menyerah sampai salah satu dari kalian benar-benar mati. Lalu bagaimana caramu melawan mereka? Tanya Zuan. Lupakan Wei Su, bahkan ekspresinya dan Qiu Honglei pun berubah. Selama mereka bisa menyembunyikan benda itu dengan baik, mereka benar-benar tak terhentikan. Jing Teng berkata, hantu memiliki ciri khas, yaitu mereka tidak bisa pergi terlalu jauh dari kapal mereka, atau mereka bisa dengan mudah menghilang. Jadi, jika Anda bertemu hantu, kapal mereka pasti ada di sekitar. Zuan menghela napas lega. Lebih tepatnya begitu, bagaimana hukum alam semesta bisa menoleransi sesuatu yang tidak dapat dipahami seperti itu. Juga, ada beberapa hantu yang lebih kuat dan dapat bergerak dengan pembuluh darah mereka. Mereka sudah menjadi satu dengan pembuluh darah mereka. Selama kamu cukup kuat dan mengalahkan mereka dengan benar, sebenarnya akan lebih mudah untuk membunuh mereka. Namun, hantu yang telah berhasil mencapai level itu seringkali sangat sulit dikalahkan dalam pertarungan frontal, kata Jing Teng. Zuan berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan hantu-hantu yang menyembunyikan tubuhnya entah di mana, aku lebih tertarik pada hantu-hantu yang kuat itu. Aku bisa melawan mereka dengan kekuatan kasar. Jing Teng ingin menasihatinya agar berhati-hati, tetapi ketika dia mengingat pertarungannya melawannya, dia tahu bahwa dia punya alasan untuk percaya diri. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun lagi. Apakah kampung halaman Little Ying juga dekat dengan sungai Si? Zuan bertanya, sekaligus menanyakan arah sungai. 1. Benar sekali. Karena kampung halamannya, aku memutuskan untuk menyelamatkannya, jawab Jing Teng sambil menunjuk ke arah itu. Zuan bertanya dengan lesu, bukankah ini akan memakan waktu lama? Sebaiknya kita terbang saja. Jangan, teriak Jing Teng. Ekspresinya berubah. Dia hendak menghentikannya, tetapi Zuan dengan cepat mengeluarkan roda api angin dan melesat ke langit. Ketika mendengar teriakan Jing Teng, Zuan menggigil dalam hati. Pada saat yang sama, dia merasakan udara yang sebelumnya tenang tiba-tiba mulai bergejolak. Pada saat itu, seolah-olah bila energi astral yang tajam dan tak berujung menebasnya. Bab 1752, Pengantin. Zuan menggigil. Ia segera melepaskan seberkas pedang Qi untuk menyebarkan angin astral. Dia mendesah lega, tetapi ekspresinya segera berubah. Ia menyadari udara mulai bergoyang lagi, dan angin astral yang kuat berkumpul lagi dan menyapu ke arahnya. Angin-angin itu begitu cepat sehingga ia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ia segera menyerang lagi untuk menghancurkannya. Namun, dia segera mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa angin astral sekarang jauh lebih kuat daripada yang pernah dia hadapi sebelumnya. Udara berkelebat lagi, dan awan gelap mulai berkumpul di atasnya, berkelap-kelip dengan kilat. Udara dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Cepat turun, teriak Jing Teng, terdengar panik. Dipenuhi dengan keterkejutan, Zuan bergegas menuju tanah. Awalnya dia khawatir angin astral misterius itu akan mengikuti turun, tetapi angin itu tampaknya telah kehilangan sasarannya dan kembali tenang. Sementara itu, awan-awan yang mulai muncul juga berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan langit yang cerah kembali. Zuan bertanya dengan serius, jadi ada batasan di langit. Benar sekali, kata Jing Teng sambil mengangguk. Dahulu kala, ketika jalan antara surga dan manusia terputus, sebuah batasan muncul di langit. Tidak seorang pun bisa memasuki surga lagi. Tetapi aku merasa bahwa meskipun angin astral itu kuat, itu tidak berarti mustahil untuk menghadapinya, gumam Zuan, bertanya-tanya apakah dia bisa terus memanjat dengan kekuatannya. Tidak ada gunanya, kata Jing Teng sambil menggelengkan kepalanya. Tidakkah kau merasakan angin astral tiba-tiba menjadi lebih kuat? Benar, jawab Zuan. Tapi peningkatan itu juga pasti ada batasnya, bukan? Tidak ada batasan, kata Jing Teng, yang membuat orang lain terkejut. Dia perlahan melanjutkan, selama bertahun-tahun, ada begitu banyak petualang hebat yang ingin naik ke atas dan melihat apa yang ada di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka semua gagal pada akhirnya. Kemudian, orang-orang menyadari bahwa skala angin astral sebanding dengan kekuatan seseorang. Semakin kuat seseorang, semakin kuat pula angin tersebut. Itu berarti tidak seorang pun dapat menembus batasan tersebut. Qiu Honglei berkata dengan heran, kelihatannya mirip dengan suatu formasi berskala besar. Banyak orang dari generasi tua yang ahli dalam formasi telah menelitinya.
Tidak ada formasi di langit, kata Jing Teng, lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sebaliknya, itu tampaknya merupakan prinsip Dao alami. Keheningan pun terjadi. Jika dibatasi itu terkait dengan hukum alam, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh kekuatan manusia. Zuan berkata dengan serius, jika kita tidak bisa terbang di udara, berdasarkan apa yang kau katakan, kita masih sangat jauh dari Sungai Xi. Berapa tahun lagi kita akan sampai di sana? Jing Teng terdiam sejenak. Ia berkata, aku berencana untuk membeli beberapa binatang spiritual di kota terdekat untuk membantu perjalanan kita, tetapi aku baru menyadari bahwa kau memiliki. Ia terdiam saat tatapannya beralih ke roda-roda yang menyala di bawah kaki Zuan. Roda angin api, Zuan menyelesaikan. Jing Teng mengangguk dan berkata, binatang-binatang spiritual itu tidak secepat roda angin api milikmu. Kita sebaiknya menggunakan itu saja. Zuan bertanya dengan bingung, bukankah kamu bilang kita tidak bisa terbang? Jing Teng menunjuk ke langit dengan jarinya yang ramping dan berkata, kamu tidak bisa melewati ketinggian tertentu. Jika kamu terbang di ketinggian rendah, itu akan baik-baik saja. Zuan tercengang. Kalau dipikir-pikir lagi, memang begitulah adanya. Namun, saat terbang di ketinggian rendah, tekanan angin akan menjadi masalah besar, sehingga menyulitkan roda api angin untuk mencapai kecepatan maksimum. Tentu saja, itu masih jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Kalau begitu aku akan membawa kalian, kata Zuan. Namun, dia sedikit gelisah saat melihat kelompok itu. Qiu Honglei adalah satu hal, karena dia bisa menggendongnya, tetapi bagaimana dengan Jing Teng dan Wei Su? Dia tidak bisa menggendong mereka berdua, kan? Jing Teng melihat dilemanya. Dia mengulurkan tanaman merambat ke arahnya, berkata, kau tinggal menarikku ke belakangmu. Iklan oleh Pub Future. Lalu bagaimana denganku? Wei Su bertanya dengan heran. Aku tidak bisa terbang. Jing Teng menatapnya. Tiba-tiba, beberapa tanaman merambat melilitnya dan dia berkata, selama kamu cukup cepat, kamu tidak akan jatuh. Wei Su bingung. Pada akhirnya, Zuan menggendong Qiu Honglei sambil terbang mendekati tanah. Sementara itu, Jing Teng mengikutinya dengan tenang beberapa meter di belakangnya. Jauh di belakangnya adalah Wei Su yang sangat menyedihkan, yang terbungkus seperti pangsit. Qiu Honglei bersandar di pelukan Zuan dengan wajah memerah. Ia malu, tetapi rasa malu itu tertutupi oleh kebahagiaannya. Berada begitu dekat dengan kekasihnya membuatnya tiba-tiba merasa seolah-olah bahaya di dunia ini tidak lagi menjadi masalah besar. Dia menatap roda api angin di bawahnya. Dia bertanya dengan tatapan penuh keheranan, api itu tidak akan menyakiti kita. Sambil memeluk pinggang ramping dan lembutnya, Zuan berkata sambil tersenyum, tidak akan. Api itu beresonansi denganku dan tidak akan menyakitimu. Kamu bisa mencobanya. Qiu Honglei mencoba mengulurkan kakinya. Benar saja, dia hanya merasakan kehangatan yang menyelimuti kakinya, dan api itu sama sekali tidak membakarnya. Matanya langsung berbinar dan dia berteriak, kau benar. Ketika melihat kedua sejoli itu mengobrol mesra, Jing Teng tampak sedikit linglung, seolah-olah sedang mengingat kejadian masa lalu. Namun, ekspresinya segera berubah dingin, karena itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Roda angin api jauh lebih lambat dari biasanya saat membawa 4 orang. Antara kecepatan itu dan penerbangan di ketinggian rendah, kecepatan mereka jauh dari kecepatan maksimal. Namun, setelah melaju sepanjang hari, mereka masih menempuh jarak 1000 mil. Mereka bisa saja melakukan perjalanan lebih jauh, tetapi mereka harus menghadapi segala macam bahaya di sepanjang jalan. Ada beberapa yang mencoba merampok mereka, dan yang lainnya bernafsu pada kecantikan Qiu Honglei dan Jing Teng. Ada iblis yang rakus akan daging mereka. Bahkan ada beberapa yang hanya ingin tahu tentang Wei Su, yang diseret di belakang kelompok itu. Namun, dengan kultivasi Zuan yang mendalam dan bantuan Qiu Honglei, tidak ada masalah besar. Qiu Honglei berangsur-angsur menjadi semakin bersemangat. Dia sangat menyukai perasaan bertarung berdampingan dengan Zuan. Jing Teng diam-diam terkejut. Mereka telah bertemu banyak lawan yang kekuatannya setara dengan dirinya, namun mereka tidak sebanding dengan satu tebasan pedang Zuan. Kultivasi macam apa yang dimiliki pria ini? Dia masih sangat muda, namun dia sebenarnya sangat kuat. Yang terpenting, dia juga cukup tampan. Dia segera tersadar dari lamunannya. Dia melihat bahwa hari sudah gelap dan berkata, kita harus mencari tempat untuk beristirahat sebelum hari benar-benar gelap. Mari kita beristirahat di dekat sini. Di luar sangat berbahaya saat malam.
Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi kita tidak benar-benar menemui sesuatu yang berbahaya di sepanjang jalan, kan? Makhluk yang lebih kuat berkeliaran di malam hari. Mereka berkali-kali lebih kuat daripada yang kita temui di siang hari, jawab Jing Teng. Dapatkan novel terbaru di novel.com. Meskipun Zuan ingin segera menyelesaikan perjalanan ke Sungai Zi dan menemukan wanita-wanita lainnya, Jing Teng jelas tidak mengatakan itu tanpa alasan. Terlebih lagi, wajah Wei Su hampir berubah menjadi hitam pekat, jadi Zuan memutuskan untuk berhenti sejenak dan berkata, beristirahat malam ini kedengarannya bagus. Begitu mereka mendarat, Wei Su berlari ke sudut dan mulai muntah. Qiu Honglei dan Jing Teng sama-sama menjauh karena jijik. Zuan berjalan mendekat dan menepuk punggungnya. Dia bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Mabuk perjalanan, Wei Su mulai berbicara, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia muntah lagi. Zuan terdiam, diseret sejauh itu sungguh sulit. Tepat saat itu, Qiu Honglei menunjuk ke halaman terdekat dan berkata, sepertinya ada rumah bangsawan di depan sana. Mereka sepertinya sedang merayakan suatu acara bahagia. Iklan oleh Pub Future, itu bukan sekadar rumah bangsawan, lebih mirip benteng. Di sana ada tembok kota, busur panah pertahanan kota, menara pengawas, dan benda-benda lain semacam itu. Dunia ini sedang bermasalah, jadi semua yang punya kekuatan memilih untuk membangun benteng mereka sendiri. Pemandangan seperti itu bukanlah pemandangan yang aneh. Sebaliknya, akan jauh lebih aneh jika melihat tempat tinggal biasa. Siapa di sana? Teriak sekelompok pria saat mereka datang dan mengepung kelompok Zuan, sambil menyemburkan debu. Zuan melihat beberapa dari mereka mengenakan baju zirah, tetapi jumlahnya tidak banyak. Mereka jelas bukan pasukan sungguhan, sebaliknya, mereka tampak seperti milisi petani. Ia berkata, kami sedang terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Hari sudah gelap, jadi kami ingin mencari tempat menginap. Orang yang memimpin adalah seorang pria berkulit gelap yang berpenampilan tangguh. Ia berkata, kebetulan sekali. Kita kebetulan sedang mengadakan perayaan. Bagaimana kalau Anda datang dan minum? Seseorang segera menasihatinya, Saudara Zhang, kamu harus berhati-hati terhadap suatu rencana jahat. Pria berkulit gelap dan besar itu menjawab, jangan khawatir. Dilihat dari penampilan adik kecil ini yang gagah perkasa, dia tampaknya bukan orang jahat. Lagi pula, siapa yang membawa dua wanita untuk melakukan hal-hal jahat? Adapun Wei Su, dia hanya diperlakukan sebagai pelayan dan bahkan tidak layak disebut. Pria itu melanjutkan, Nona selalu baik hati, dan hari ini adalah hari perayaannya. Jika dia tahu kami telah menolak orang dan membahayakan mereka, dia pasti akan menyalahkan saya. Ketika mereka mendengar jawabannya, yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Menanggapi ajakan lelaki kekar itu, Zuan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, kami akan merepotkanmu sebentar. Maka, rombongan itu pun digiring masuk ke dalam istana oleh para pria itu. Mereka mengobrol satu sama lain di sepanjang jalan, dan Zuan mengetahui bahwa nama pria itu adalah Zhang Yong. Dia adalah pemimpin para pengawal istana. Sementara itu, hari ini adalah hari pernikahan nona muda mereka. Wei Su hanya bisa menghela napas. Dengan rumah besar seperti itu, tidak heran dia tidak menikah dengan keluarga lain, dan mereka malah mengadopsi seorang menantu laki-laki. Dia berpikir, mengapa aku tidak bisa menikmati semua ini? Saat teringat bagaimana putri kota Bright Moon telah mengangkat Zuan sebagai menantu, dan bagaimana kini ia memiliki kecantikan Bak Dewi, Qiu Honglei, di sisinya, Wei Su merasa makin sengsara. Saat mereka masuk, mereka tiba-tiba dihentikan. Seorang lelaki tua yang tampaknya seorang akuntan memberi mereka beberapa kartu, bertanya, apakah kalian memiliki hubungan darah dengan pengantin wanita atau pria? Dilihat dari kelihatannya, mereka diharapkan memberikan hadiah. Zhang Yong berkata dengan malu, Paman Wang, mereka hanya tamu yang lewat. Aku baru saja mengundang mereka. Zuan terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Setidaknya kita harus memberikan hadiah. Dia mengeluarkan beberapa hadiah dan menyerahkannya. Kepala bagian pembukuan itu langsung tersenyum lebar dan berkata, ya ampun, Anda terlalu baik. Bagaimana mungkin kami menerima sesuatu seperti ini? Meskipun begitu, ia segera mengambil hadiah-hadiah itu. Siapa nama kalian semua? Tanyanya sambil mengambil pulpen dan mulai menulis di daftar tamu. Ada banyak nama lain juga, begitu pula hadiah mereka.
Zhang Yong menepuk kepalanya dan berteriak, lihatlah ingatanku. Aku bahkan lupa menanyakan nama kalian. Zuan hendak menjawab ketika suara Jing Teng tiba-tiba berkata di telinganya, jangan sebutkan nama asli kalian. Zuan tertegun, tetapi dia segera mengerti dan berkata dengan tenang, saya Wu Yansu. Qiu Honglei juga tajam dan dengan cepat memikirkannya sebagai nama samaran, dengan mengatakan, saya Qiu Xiang. Jing Teng berkata dengan tenang, Jing Tian. Wei Su tertegun, tetapi dia juga tidak bodoh. Dia segera berkata, Wei Xiaobao. Sementara itu, di dalam istana, seorang wanita mengenakan gaun pengantin merah dan berkerudung perlahan membuka matanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, mereka tampak sangat mirip dengan yang dibicarakan Raja Hantu. Kemegahan gurun yang megah pukul 0 pukul 1:07. Iklan oleh Pub Future, bab 1753, kinerja. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jing Teng. Dia sedikit bingung, tetapi ketika dia melihat Jing Teng tetap tenang, dia mengira itu hanya kebetulan. Jing Teng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Mengapa kamu memilih nama itu? Apakah itu nama aslimu? Tanya Zuan. Apakah dia akhirnya bertemu dengan seorang teman lama di tempat asing atau semacamnya? Ketika aku memiliki hubungan baik dengan pria itu, dia memanggilku Tian-Tian kecil. Kemudian, ketika dia mengetahui siapa aku sebenarnya, dia memanggilku monster tanaman merambat, kata Jing Teng, nadanya sangat dingin. 1. Qiu Honglei bertanya, jika kamu menggunakan nama itu, apakah itu berarti kamu masih memiliki perasaan terhadap orang itu? Ekspresi Jing Teng terdengar ketika dia menjawab, aku hanya ingin memastikan aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan di masa lalu itu. Yang lainnya terdiam. Zuan menghela napas lega. Itu hanya kebetulan. Lalu, dia bertanya mengapa mereka tidak boleh menyebutkan nama asli mereka. Jing Teng menjawab, ada banyak kemampuan aneh yang dapat diaktifkan menggunakan nama seseorang. Itulah mengapa kamu tidak boleh memberikan namamu dalam keadaan yang tidak pasti. Untunglah aku punya peringatan dari wanita itu, kata Zuan penuh rasa terima kasih. Jika mereka tidak memiliki penduduk asli di sini bersama mereka, mereka pasti akan menghadapi banyak masalah di sepanjang jalan. Tuan muda terlalu sopan, kata Jing Teng sambil mengangguk sedikit, ekspresinya tidak seperti sebelumnya. Sementara itu, mata Wei Su melirik ke arah laut di antara mereka berdua. Kemudian, dia diam-diam menatap Zuan lebih dekat. Ketika dia melihat Zuan tetap tenang, dia tidak bisa menahan rasa kagumnya lagi. Bos memang bos. Dia punya pacar, tapi dia masih bisa menggoda wanita lain. Yang lebih penting, pacarnya tampaknya menyetujuinya. Mengapa tidak ada yang menyukai orang sepertiku yang setia dan jujur? Ini nggak masuk akal. Saya masih harus terus berpatroli dan tidak bisa menemani Anda. Ada orang-orang di rumah besar yang akan memandu Anda masuk, kata Zhang Yong sambil memegang kedua tangannya. Terima kasih banyak, Saudara Zhang. Zuan membalas dendam. Kemudian, dia melihat para penjaga menghilang di kejauhan. Mereka telah berlatih, tetapi tidak setinggi itu. Bahkan Wei Su akan mampu menghancurkan mereka. Tampaknya ini benar-benar hanya rumah bangsawan biasa. Kemudian, Paman Wang sendirilah yang membawa mereka masuk. Zuan sedikit terkejut, lalu berkata, tidak perlu repot-repot, Yang Mulia. Dilihat dari statusnya, Paman Wang tampaknya adalah kepala pelayan di tempat itu. Bukankah dia bersikap terlalu antusias saat membimbing mereka secara pribadi? Mungkinkah itu karena hadiah baru yang diberikan Zuan? Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Hampir semua tamu sudah datang, dan seharusnya tidak ada tamu lagi. Aku juga tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, kata tetua itu sambil tersenyum sambil mulai melangkah maju. Mereka tidak dapat terus menolaknya, jadi mereka mengikutinya dari belakang. Pelataran dihiasi dengan lentera-lentera dan spanduk-spanduk yang tergantung di atas, dihiasi dengan karakter-karakter besar bertuliskan, kebahagiaan ganda. Iklan oleh Pub Future. Zuan memperhatikan bahwa Qiu Honglei terus menatap lentera. Dia bertanya dengan tenang, ada apa? Saya tidak bisa tidak merasa bahwa lentera-lentera ini agak aneh, kata Qiu Honglei. Lentera-lentera ini sangat besar, jadi tempat ini seharusnya sangat terang. Namun, cahayanya tampaknya telah disegel oleh sesuatu. Cahayanya tidak keluar dan tidak dapat menerangi sekeliling. Seluruh kelompok itu tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa lentera-lentera itu berwarna merah terang,
namun sekelilingnya masih cukup gelap dan tidak diterangi. Kultivasi mereka cukup tinggi, dan mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat melihat bahkan dalam kegelapan. Itulah sebabnya mereka tidak menyadarinya pada awalnya. Namun, Qiu Honglei adalah seorang kultivator elemen cahaya, jadi dia sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Wei Su tampaknya tidak mempermasalahkannya dan berkata, mungkin itu hanya karena penduduk desa mencoba untuk pamer dan memasang semua lampu, tetapi mereka merasa seolah-olah meletakkan lilin besar di dalam setiap lampu akan menjadi pemborosan, jadi mereka menggunakan beberapa lilin yang lebih kecil untuk mendapatkan efek ini. Dia masih sedikit kesal pada lelaki tua itu yang meminta hadiah pernikahan. Zuan berkata dengan serius, semuanya, tetaplah waspada. Berhati-hatilah. Qiu Honglei tersenyum manis pada kepala pelayan dan bertanya, Paman Wang, bisakah Anda memberitahu kami nama nona muda Anda? Dia sangat cantik sejak awal, dan saat dia menggunakan keterampilan pesonanya, setiap kerutan dan senyum yang dia buat penuh dengan daya tarik yang tak ada habisnya. Bahkan Jing Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya tatapan ekstra. Paman Wang tertegun, tetapi kemudian berkata dengan ramah, nona muda kita bermarga Zhang. Ini adalah kediaman klan Zhang. Mengenai nama terhormatnya, hanya Tuan, Nyonya, dan beberapa wanita di halaman dalam yang mengetahuinya. Sebenarnya, hanya karena Andalah saya mengatakan ini. Jika orang lain langsung menanyakan nama nona muda kita, Wang tua ini pasti sudah mengusir mereka. Zuan berpikir dalam hati, dunia ini memang lebih konservatif. Hanya orang tua dan calon suami yang boleh tahu namamu. Saya benar-benar minta maaf. Sepertinya saya bertindak terlalu jauh, kata Qiu Honglei dengan ekspresi menyedihkan. Wang tua sekarang menjadi orang yang merasa canggung, dan menasihatinya untuk tidak terlalu khawatir. Qiu Honglei kemudian mengambil kesempatan untuk mengumpulkan segala macam informasi tentang istana. Mereka mengetahui dari kepala pelayan, bahwa Nona Zhang adalah seorang wanita cantik yang terkenal di daerah itu, yang telah menarik banyak pelamar. Bahkan tuan muda penguasa kota tergila-gila padanya dan ingin menjadikannya istrinya. Namun, dia memiliki kekasih masa kecil, dan kedua klan itu adalah teman lama. Tragisnya, sesuatu terjadi pada klan pria itu dan dialah satu-satunya yang selamat. Meskipun begitu, Nona Zhang sama sekali tidak keberatan dan malah menunjukkan kasih sayangnya. Tuan dan Nyonya itu agak enggan, tetapi ketika mereka melihat betapa bahagianya putri mereka, dan mengingat bagaimana dia adalah putra teman lama mereka, mereka akhirnya setuju. Namun, syaratnya adalah dia harus tinggal bersama mereka. Kedua klan itu terlalu jauh, dan mereka pernah menjadi kekasih masa kecil yang cantik, jadi pemuda itu tentu saja tidak menolak. Hari ini adalah hari pernikahan mereka. Bahkan Qiu Honglei pun sedikit terpengaruh oleh perayaan itu. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak meraih lengan Zuan dan berfantasi tentang pernikahan mereka. Mungkin karena pesona Qiu Honglei, tetapi meskipun orang asing seharusnya duduk di sudut paling terpencil, mereka dibawa ke meja di depan. Kalian duduk saja di sini. Upacara pernikahan belum dimulai. Silakan nikmati pertunjukannya untuk menghabiskan waktu. Aku masih ada urusan lain yang harus diurus dan tidak akan mengganggu kalian, kata Paman Wang sambil menangkupkan tangannya ke arah mereka sambil tersenyum lebar sebelum pergi. Zuan dan yang lainnya kini menyadari bahwa ada panggung yang luas di depan mereka. Di sana ada sekelompok penyanyi opera yang sedang tampil, meja-meja lainnya semua menyuarakan pujian mereka. Suasananya cukup ramai. Zuan dan yang lainnya telah bergegas sepanjang hari, jadi mereka merasa jauh lebih santai sekarang karena mereka bisa duduk. Wei Su sudah mulai mengambil buah-buahan dan minuman di atas meja. Apakah kamu lapar sekali? Jing Teng bertanya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Wei Su lagi ketika dia melihatnya melahap dirinya sendiri. Kami baru saja memberikan hadiah pernikahan, jadi tentu saja kami harus makan lebih banyak untuk mendapatkannya kembali, jawab Wei Su dengan suara teredam. Lagi pula, aku terlalu banyak muntah tadi, jadi aku benar-benar sangat lapar. Jing Teng dan Qiu Honglei hendak mengambil minuman, tetapi tiba-tiba menarik kembali tangan mereka. Mereka jelas merasa jijik padanya. Iklan oleh Pub Future. Tepat saat itu, pertunjukan opera baru dimulai, kembali menarik perhatian penonton yang sibuk. Pertunjukan itu berkisah tentang romansa putri bangsawan dan kekasih yang dicintainya. Jing Teng dan Qiu Honglei tersenyum lebar, mereka jelas sangat menikmati kisah cinta seperti itu. Kemudian, situasi berubah dengan cepat.
Seorang tuan muda yang kaya raya menyukai putrinya dan menggunakan segala macam cara untuk mendekatinya. Namun, putrinya itu sangat mencintai kekasihnya dan tidak tertarik pada tuan muda yang kaya raya itu, yang hanya bisa pergi dengan perasaan kecewa. Kemudian, cinta akhirnya menemukan jalannya, dan wanita itu menikahi kekasihnya. Qiu Honglei menghela napas dan berkata, "Aku hanya ingin mengatakan bahwa harus ada akhir yang bahagia. Bagaimanapun, ini adalah upacara pernikahan." Jing Teng mengangguk setuju. Namun, ekspresi mereka langsung membeku, karena cerita mulai bergerak ke arah yang aneh. Tuan muda yang kaya raya itu juga muncul dalam perayaan itu. Setelah membuat pengantin pria mabuk, ia membawanya ke ruang dalam. Kemudian, ia mengambil kesempatan itu untuk memperkosa pengantin wanita. Lupakan kedua wanita itu, bahkan Zuan pun tercengang. Apakah ini plot dari film porno Jepang yang terkutuk? Pengantin wanita menangis terseduh-seduh. Ia mencoba melaporkan apa yang telah terjadi kepada orang tuanya dan membalas dendam. Tetapi setelah petugas bergegas datang, mereka mengatakan bahwa pengantin pria telah mabuk dan membuat rencana jahat, tiba-tiba pergi ke tempat tidur bibinya. Ketika melihat kejadian ini, Zuan merasa seperti mengalami deja vu. Tepat setelah memasuki dunia ini, dia juga dijebak karena naik ke tempat tidur Huan Zhao. Pertunjukan itu berlanjut. Para pejabat mengatakan bahwa ketika pengantin pria melakukan pemerkosaan, orang tua gadis itu bergegas datang dan memarahinya atas perilakunya yang biadab, tetapi dia akhirnya membunuh mereka. Sementara itu, putrinya sudah menikah dengan pria itu, jadi dia juga ditawan. Dengan demikian, keduanya dijatuhi hukuman dan dikurung. Ikuti novel-novel terkini di NOV3LB.info per meter. Qiu Honglei berteriak marah, "Ini omong kosong. Pejabat macam apa mereka ini? Mereka tidak punya hati nurani." Jing Teng lebih tenang dalam perbandingan itu, berkata, "Para pejabat di dunia ini semuanya seperti ini. Kamu akan terbiasa dengan hal itu." Zuan melihat sekelilingnya. Ia melihat yang lain sedang menonton dengan penuh minat, seolah-olah mereka terobsesi. Ia bingung, apakah pertunjukan seperti itu benar-benar pantas untuk sebuah pernikahan? Pemandangan itu tampak agak aneh. Ia bangkit untuk memulai percakapan dengan beberapa tamu di meja terdekat. Ia ingin memperoleh informasi dari mereka, tetapi mereka semua tersenyum aneh dan tidak menanggapinya sama sekali. Mereka sepenuhnya fokus pada panggung. Zuan menggigil. Dia kembali ke meja dan diam-diam memperingatkan kelompok itu, ada yang tidak beres. Qiu Honglei dan Jing Teng juga mengangguk. Mereka juga menyadari ada yang tidak beres. Wei Su mengupas kacang dan mengunyahnya sambil menunjuk ke panggung dan berkata, "Kalian, lihat apa yang terjadi." Sebuah kejadian baru terjadi. Seorang utusan istana kekaisaran datang untuk menyelidiki kasus ini, dan mengembalikan kepolosan kedua kekasih itu. Tuan muda yang kaya raya, serta para pejabat yang telah disuapnya, semuanya dieksekusi. Beberapa di antaranya dibelah di pinggang, sementara yang lain dipenggal. Beberapa bahkan menderita kematian akibat ribuan luka. Itu bukan bagian terpenting, karena itu semua seharusnya hanya sebuah pertunjukan. Namun di mata Zuan dan yang lainnya, para penyanyi itu didorong ke dalam alat penyiksaan, lalu bilah-bilah pedang diturunkan berulang kali, dan darah berceceran di mana-mana. Bukankah ini terlalu nyata? Tiba-tiba sebuah kepala berguling ke arah mereka, bola matanya melotot. Air mata berdarah mengalir keluar dari rongganya. Itu bukan alat peraga, melainkan kepala sungguhan. "Berhenti!" teriak Zuan. "Apa yang salah dengan rumah bangsawan ini? Siapa yang menggunakan pertunjukan ini untuk melakukan pembunuhan?" Tiba-tiba, Qiu Honglei berteriak. Zuan segera berbalik dan melihat cangkir teh mereka semua telah berubah menjadi merah karena darah. Piring-piring berisi buah-buahan dan makanan tiba-tiba berubah menjadi coklat dan tikus. Wei Su yang tengah makan dengan lahap, langsung bertanya saat melihat apa yang terjadi. 1. Tian berarti, manis. Bab 1754, apa-apaan ini? Wei Su menatap benda-benda di tangannya dengan kaku. Kacang, gila, itu kacang. Kacang telah digantikan oleh belatung putih gemuk yang menggeliat di tangan, jelas masih penuh kehidupan. Ketika dia mengingat berapa banyak yang telah dia makan, dia tidak bisa lagi menahan diri. Blaark, dia menoleh ke samping dan muntah, dibandingkan dengan muntah karena mabuk perjalanan, muntahannya jauh lebih parah. Yang lain sangat senang karena mereka merasa jijik sebelumnya, sehingga tidak menyentuh makanan itu. Mereka bahkan tidak minum air sedikit pun.
Zuan tidak mau repot-repot menghibur Wei Su. Dia melompat ke atas panggung dan menangkap sesuatu. Namun, yang mengejutkannya, mereka meledak begitu dia menangkap mereka. Segala sesuatu di depannya menjadi kabur. Apa-apaan ini? Mereka tidak lebih dari boneka kertas dengan penampilan yang hidup dan tampak nyata. Wajah mereka ditutupi riasan tebal, yang membuat mereka tampak sangat menakutkan. Dia menggigil dan segera kembali ke meja, sambil berkata, "Semuanya, hati-hati." Tiba-tiba, ia melihat para tamu yang sedang menikmati hiburan juga berubah menjadi boneka kertas. Terlebih lagi, mereka tampaknya merasakan gerakannya. Mereka tidak lagi melihat ke arah panggung, melainkan menoleh ke arah meja Zuan dengan sudut aneh. Mereka menatap kelompok itu dengan rongga mata hitam yang kosong. Lilin-lilin di sekitar mereka juga mulai memancarkan cahaya hijau samar. Angin kencang bertiup melewati mereka, membuat api dan bayangan berkedip-kedip tidak terdeteksi. Seluruh pemandangan itu benar-benar menakutkan. Qiu Honglei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia secara naluriah bergerak mendekati Zuan. Meskipun dia adalah seorang petualang dengan pangkat yang cukup tinggi, dia tetaplah seorang wanita. Dia telah menonton drama itu dengan penuh minat, tetapi beberapa saat kemudian, adegan ini terungkap. Dia benar-benar takut. Bukan hanya dia, bahkan wajah Jing Teng pun menjadi sedikit pucat. Namun, dia adalah penduduk asli dunia ini dan dengan cepat berkata, "Hati-hati. Kita sepertinya telah melangkah ke rumah hantu." Zuan tercengang. Rumah hantu. Mereka jelas sangat berhati-hati dalam perjalanan ke sini dan terus-menerus memeriksa sekeliling mereka. Mereka merasakan aura kehidupan di sekitar mereka. Dia melihat keluar, dan melihat bahwa hari sudah gelap. Dia berpikir sejenak. Tampaknya semuanya tampak normal pada siang hari, tetapi kemudian hantu-hantu ini mewujudkan diri begitu malam tiba. Segala sesuatu di sekitar mereka terdiam, yang membuat suara muntah Wei Su semakin keras. Semua boneka kertas menoleh untuk melihat Wei Su, dan ekspresi jijik benar-benar muncul di wajah mereka. Seolah-olah menyerap esensi darahnya akan mengotori mulut mereka. Zuan berteriak marah, "Ini bukan lebih dari sekadar taktik untuk menakut-nakuti kita." Saat berbicara, dia mengacungkan pedang api. Api Phoenix membumbung di sekelilingnya, meletus dengan cemerlang dengan dia sebagai pusatnya. Api adalah kutukan kertas, jadi boneka-boneka itu hampir seketika terbakar. Iklan oleh Pub Future, suara-suara aneh dan menusuk telinga memenuhi udara. Zuan merasa semua yang ada di depan matanya kabur saat boneka-boneka kertas itu menghilang. Tidak ada lagi permainan dan tidak ada lagi tamu. Segala sesuatu di sekitar mereka benar-benar menghilang. Bahkan Qiu Honglei dan yang lainnya pun menghilang. Zuan terkejut. Dia segera melihat sekelilingnya dan bahkan menyebarkan indera ketuhanannya. Dia menemukan bahwa sekelilingnya dipengaruhi oleh kabut abu-abu, sehingga indera ketuhanannya hanya dapat menjangkau sekitar belasan meter jauhnya. Apakah ini ilusi atau, gumam Zuan, sebelum mengingat apa yang pernah dibagikan Jing Teng tentang hantu, lalu, dia sedikit tenang. Dengan kultivasi Honglei, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri untuk beberapa waktu. Bahkan Wei Su tidak selemah itu, apalagi fakta bahwa semua boneka kertas menatapnya dengan jijik. Dia mungkin masih baik-baik saja. Sedangkan Jing Teng, dia memang iblis sejak awal, dan bahkan memiliki hantu di bawahnya, jadi tidak perlu khawatir lagi. Asalkan aku bisa cepat keluar. Dia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa dia berada di dalam sebuah rumah besar. Masih ada lentera dan spanduk terang di sekelilingnya, tetapi lentera-lentera besar itu memancarkan cahaya hijau samar. Lingkungan sekitarnya berkabut dan penuh dengan sensasi yang menakutkan. Dari kelihatannya, dia masih berada di rumah besar klan Zhang. Ia berpikir sejenak, lalu mulai mencari di area itu. Ia memutuskan untuk menemukan monster di balik semua ini. Selama ia bisa mengatasinya, semua hal lainnya akan mudah diselesaikan. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi saat ia pertama kali memasuki tempat itu. Semuanya berputar di sekitar pernikahan, jadi tidak perlu dikatakan siapa yang berada di balik semua ini. Karena itu, ia tidak melarikan diri dari istana, dan malah masuk lebih dalam. Pengantin wanita tentu saja berada di halaman dalam. Dia pernah mengunjungi istana kekaisaran ras manusia dan iblis sebelumnya. Dia pernah melihat kediaman banyak pejabat tinggi dan bangsawan, jadi dia sangat familiar dengan bangunan seperti itu. Gaya arsitektur ruang bawah tanah rahasia pada dasarnya sama. Karena itu, dia segera memilih arah.
Semakin dalam ia melangkah, kabut di sekitarnya semakin tebal, tetapi Zuan tetap tenang sepenuhnya. Ia kebal terhadap racun, dan sutra asal mula primordial juga memiliki khasiat pemurnian terhadap roh jahat. Ia tentu saja tidak takut pada hantu. Sepanjang jalan, ia menemui berbagai macam tikungan dan belokan. Halaman-halaman yang berbeda semuanya sangat indah dan elegan. Sebuah sungai kecil mengalir di sekitar halaman-halaman yang berbeda, dan ada banyak taman batu dan hamparan bunga yang indah. Sayangnya, tidak ada bunga di dalamnya, sebaliknya, hanya ada beberapa cabang pohon gundul yang tampak aneh dan menyeramkan. Taman-taman batu itu tertutup debu dan sarang laba-laba, jelas telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Dilihat dari detail pahatan batu dan kayu di lengkungan peringatan, mudah untuk menebak betapa kayanya klan Zhang di masa lalu. Setelah berjalan beberapa saat, Zuan berhenti. Dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa pemandangan di depannya agak familiar. Dengan ingatannya, dia secara alami mengenali bahwa itu adalah tempat yang baru saja dia lewati. Hantu menabrak dinding. Gumam Zuan, mengingat apa yang dikatakan Jing Teng sebelumnya. Uptodated from no VE, Lab IECO, per meter. Ada beberapa hantu yang memiliki kemampuan khusus yang, dengan meminjam ilusi khusus, dapat menjebak seseorang di dalam labirin selamanya. Untuk menembus keterampilan tersebut, seseorang harus menguasai ramalan kuno atau memiliki senjata ajaib jenis navigasi. Tentu saja, ada cara yang paling kasar, yaitu menunggu hingga langit kembali cerah. Begitu matahari terbit, hal-hal seperti itu akan menghilang secara alami. Namun, begitu terperangkap dalam hantu yang menabrak dinding, aliran waktu bisa menjadi berbeda. Mereka yang ada di dalamnya kemungkinan akan kehilangan akal karena takut juga, yang akan menghabiskan lebih banyak kekuatan, yang pada gilirannya akan dengan mudah menyebabkan keruntuhan diri mereka sendiri. Mereka belum tentu akan mampu bertahan hingga matahari terbit lagi. Zuan teringat bahwa langit baru saja gelap ketika mereka memasuki istana. Sekarang, Qiu Honglei dan yang lainnya mungkin dalam bahaya, jadi dia pasti tidak punya waktu untuk menunggu sampai langit kembali cerah. Dia mengeluarkan pedang Tae dan berkata, "Tuan Permaisuri, saya tidak pandai dalam formasi. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu cara keluar dari hantu yang menabrak dinding ini?" Mili tidak muncul dan hanya menjawab sambil menguap, "Apakah kamu benar-benar perlu bertanya kepadaku tentang hal sepele seperti ini? Bukankah sutra asal mula primordialmu memiliki cara untuk menghadapi roh jahat?" Zuan berkata dengan sakit kepala, "Tapi hantu itu masih tersembunyi. Aku tidak punya target untuk dituju. Mengapa kau harus mengikuti jalan yang mereka berikan padamu dan dituntun? Tidak bisakah kau menggunakan kekerasan saja?" Mili menjawab dengan tidak sabar. Zuan terkejut. Dia melihat jalan setapak di sekitar tempat tinggal. Dia akhirnya terjebak karena mengikuti jalan setapak itu. "Terima kasih, Tuan Permaisuri," katanya. Dia berjalan ke arah tembok, lalu menggunakan ki primordial originnya untuk menghancurkannya. Begitu saja, dia langsung menerobos. Karena dia tidak ahli dalam formasi, dia akan langsung menerobosnya. Bahkan orang bodoh pun bisa diajari. Mili bergumam, lalu terdiam lagi. Zuan tidak lagi mengikuti jalan setapak, dan malah pergi ke arah halaman paling dalam dengan kekuatan penuh. Dia menciptakan garis lurus sempurna menuju kediaman. Sutra asal mula primordialnya secara alami menangkal kekuatan jahat sejak awal, dengan demikian, dinding yang hancur tidak dapat diperbaiki, dan dia berhasil mencapai rumah paling dalam itu. Dia bertanya-tanya apakah ada hantu yang akan menyerangnya di sepanjang jalan, tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada satu pun hantu. Bahkan tidak ada boneka kertas dari sebelumnya. Kamar pengantin wanita tidak sulit ditemukan. Tentu saja kamar itu adalah kamar yang paling megah dan didekorasi dengan indah, meskipun sekarang dikelilingi oleh lentera hijau redup dan tampak agak menyeramkan. Karena itu, Zuan langsung menuju ke sana. Ketika dia tiba di depan pintu masuk, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melihat ada seseorang di dalam. Pintunya tidak tertutup rapat, jadi dia bisa melihat ke dalam melalui celah. Di dalam, ada seorang wanita berpakaian pengantin merah yang sedang merapikan dirinya di depan cermin. Dilihat dari punggungnya, dia jelas wanita yang sangat menarik. Selain itu, cara dia menyisir rambutnya juga anggun dan elegan. Mudah dibayangkan bahwa dia pasti putri yang terpelajar dan seimbang dari keluarga terhormat. Zuan tiba-tiba teringat pengantin kertas,
yang pernah ditemuinya di Cloud Center Commandery. Ia berpikir dalam hati bahwa jika ia ada di sini, ia pasti akan punya banyak hal untuk dibicarakan dengan wanita ini. Saat dia mendesah sedih, wanita itu tiba-tiba tampak telah mencapai area yang tidak nyaman untuk disisir. Karena itu, dia hanya mengangkat kepalanya dan meletakkannya di atas meja untuk disisir dengan hati-hati. Zuan terdiam. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak dia bertransmigrasi, dia telah hidup sebagai orang normal di dunia sebelumnya terlalu lama. Ketika dia melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Namun, pada saat itu juga, dia dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan menyerbu masuk. Dia mencoba menangkap hantu itu, bermaksud menahannya terlebih dahulu sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membalas. Namun siapa sangka saat ia tiba di sisi sang pengantin, dunia hanya beriak bagai air di depan matanya. Segala yang ada di hadapannya lenyap, tergantikan oleh kamar wanita yang membawa wangi lembut dan suasana ceria. Zuan melihat bahwa saat ini ia berada di atas ranjang besar. Ada tulisan double happiness dan kain brokat merah di mana-mana, menandakan bahwa ia berada di kamar pengantin seseorang. Mendengar isak tangis, Zuan menunduk kaku dan melihat seorang pengantin wanita berlinang air mata tergeletak di bawahnya. Sementara itu, di atas meja di dekatnya, ada seorang pengantin pria yang diikat, menatap ke arah mereka dengan tatapan marah, meronta sambil bergumam tidak jelas. Zuan tercengang. Apa-apaan ini? Kemegahan gurun yang megah pukul 1:07. Iklan oleh Pub Future, bab 1755, kembali ke awal. Millie tertawa terbahak-bahak, berkata, cek, siapa lagi kalau bukan kau yang akan bermain-main dengan orang mati. Seleramu benar-benar sangat ekstrim. Ketika Zuan memikirkan tentang bagaimana ia secara misterius berakhir dengan kontak intim dengan hantu perempuan itu, ia hampir meledak karena marah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia jelas tahu bahwa dia berada dalam ilusi hantu, tetapi bukankah itu terasa terlalu nyata? Dia akhirnya menjadi terlalu tidak sabar untuk menaklukkan hantu itu, dan akibatnya dia terburu-buru melakukan kesalahan. Sementara itu, sang pengantin wanita berlinang air mata, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Sepertinya hantu wanita ini cukup cantik, kata Millie dengan sedikit terkejut. Zuan berpikir dalam hati bahwa sebelumnya, Zhang Yong pernah memberitahu mereka bahwa nona muda mereka terkenal karena kecantikannya sejauh bermil-mil. Itu bukan bagian penting. Dia berbalik dan menatap pengantin pria yang terikat di meja. Semoga darah mengalir keluar dari matanya, dan dia bahkan ingin menggigit Zuan. Zuan mengamati sekelilingnya dalam diam, tetapi dia tidak menerima poin rage apapun. Seperti yang diduga, itu semua palsu. Namun, begitu dia memikirkan hal itu, dia menerima serangkaian poin rage. Anda telah berhasil menipu Jing Teng untuk plus 444 plus 444 plus 444. Dia benar-benar tercengang. Mengapa Jing Teng marah padanya? Mungkinkah karena aku setuju untuk mengawalinya, tetapi dia malah terpisah dariku dan berakhir dalam bahaya. Dia merasa aneh karena tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, pemandangan ini sepertinya agak familiar. Dia teringat isi drama yang mereka tonton. Mungkinkah itu pengalaman pribadi si hantu? Namun, bukankah hantu itu terlalu mengalah di sini, jika dia akan memainkan perannya sendiri? Atau mungkin dia bernafsu pada tubuhku? Dia menatap cermin di ruangan itu dan melihat bahwa dia telah berubah menjadi tuan muda yang jahat dan tiran. Tiba-tiba, bermimpi terjadi di luar. Pintu dengan cepat didobrak saat orang-orang masuk, dan yang memimpin tidak lain adalah Tuan dan Nyonya klan Zhang, serta para penjaga yang dipimpin oleh Zhang Yong. Mereka memegang senjata sambil meluruskan badan ke arah masing-masing. Dasar binatang, teriak Tuan dan Nyonya itu sambil menyerbu ke masing-masing, tampaknya berniat mencabik-cabiknya dengan tangan mereka sendiri. Zuan segera menghindar. Situasi seperti ini benar-benar membuat frustrasi. Jelas bukan itu yang mereka pikirkan, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya sendiri. Zhang Yong bangkit dan mengambil alih saat dia dan pengawal lainnya mengepung Zuan. Dari apa yang terlihat, mereka berencana untuk membunuhnya di sini. Zuan terus menghindar sambil memikirkan bagaimana menghadapi situasi saat ini. Tiba-tiba, sekelompok orang menyerbu masuk. Peralatan mereka jelas lebih unggul, dan melatihnya lebih tinggi daripada para penjaga. Mereka menghentikan serangan dengan cepat. Salah satu dari mereka menjaga Zuan sambil memberi isyarat cepat seolah-olah menyarankan untuk membungkam lawan, dengan berkata, "Tuan muda,
dengan keadaan seperti ini, kita harus menyerang lebih dulu. Kalau tidak, jika mereka melapor ke pihak berwenang, nyawamu mungkin juga dalam bahaya. Zuan kini mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran tuan muda yang kejam itu memutuskan untuk melakukan apa yang telah dilakukannya. Jadi, tujuannya adalah untuk membungkam semua orang yang terlibat. Jika dia bertindak sesuai dengan naskah, dia akan mampu bertahan dalam ujian dan hidup dengan aman selama bertahun-tahun. Namun, dalam lakon itu, tuan muda itu akhirnya disiksa sampai mati. Namun jika ia tidak melakukan apa yang telah dilakukan tuan muda itu sebelumnya, dilihat dari bagaimana hal-hal akan berkembang, mungkin ia akan diikat dan dieksekusi oleh pihak berwenang keesokan paginya. Apakah lebih baik meminum racun itu untuk menghilangkan dahaganya, atau membiarkan drama itu terjadi begitu saja? Hantu itu benar-benar licik. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi mengapa aku harus memilih salah satu dari keduanya? Dia segera menggunakan sutra asal mula primordial dan mulai melantunkan, debu menjadi debu, kotoran menjadi kotoran. Apa yang tidak boleh tinggal di sini harus pergi. Teriakan kesedihan dan ketakutan memenuhi udara. Baik personel tiran maupun nyonya, majikan, dan pengawal klan Zhang berubah menjadi debu, menghilang tertiup angin. Namun, Zuan segera tercengang karena meskipun sang pengantin pria telah menghilang, sang pengantin wanita belum. Mungkinkah hantu itu sebenarnya tidak peduli dengan sutra asal mula primordial? Zuan menggigil. Ia teringat bagaimana Jing Teng pernah menyebutkan bahwa hantu-hantu ini memiliki berbagai kemampuan aneh, jadi ia tidak berani bersikap ceroboh. Ia langsung menyerbu ke arahnya untuk segera menjatuhkannya. Namun, hantu itu tampaknya telah menembus semacam pengekangan. Dia tidak lagi tampak lemah dan rapuh, dan dia berlari mundur. Kemudian, rambutnya tumbuh semakin panjang, mencoba untuk mengelilinginya. Jika Zuan terbungkus di dalamnya, dia akan berakhir seperti mangsa yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Pada saat itu, dia hanya bisa menunggunya untuk menghisap esensi darahnya. Karena itu, dia segera menggunakan api Phoenix untuk membakar rambut itu. Kemudian, dia mengeluarkan pedang Tee. Hantu itu terlalu aneh, dia tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Hantu itu jelas terkejut. Dia terbang ke udara dan dengan cepat membuat segel tangan, sambil melantunkan, yang berani bergabung dengan pasukannya dalam pertempuran. Zuan tertegun. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan berteriak, "Apa yang kamu lihat?" "Aku sedang melihatmu, dasar brengsek." Jawab hantu itu, membuatnya tercengang. Dia baru saja akan selesai membaca mantra, jadi mengapa dia tiba-tiba menanggapi apa yang dikatakannya? Keterampilan yang akan dia tunjukkan telah hancur. Pedang yang penuh dengan kekuatan kuno menekan lehernya. Tekanan yang mengerikan itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan sesuatu, dia akan segera berubah menjadi abu. Namun, Zuan tidak melanjutkannya, sebaliknya, dia memanggil, "Jing Teng." Hantu itu tertegun. Dia ragu sejenak sebelum menjawab, "Zuan." Saat keduanya saling menyebut nama, udara di sekitarnya berubah, dan masing-masing dari mereka melihat wajah asli satu sama lain. "Hantu perempuan apa? Jelas itu hanya Jing Teng." "Ternyata itu kamu," kata Zuan sambil mendesah lega. Dia sudah agak curiga ketika dia secara misterius menerima poin ragenya. Kemudian, ketika mereka bertarung satu sama lain, dia merasa seolah-olah gerakannya benar-benar familiar. Jing Teng juga bingung mengapa hantu yang ia lawan memiliki api Phoenix. Namun, ia menjadi sangat marah dan tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu dalam. Keduanya kini mengerti dengan jelas bahwa hantu itu telah menggunakan ilusi untuk membuat mereka bertarung satu sama lain. Mereka sekali lagi mendesah takjub melihat betapa berbahayanya hantu itu. Zuan tiba-tiba berkata, "Baru saja." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jing Teng memotongnya. "Itu hanya ilusi. Jangan terlalu memikirkannya." Entah mengapa, wajahnya memerah. Pada saat yang sama, dia merasa sangat malu dan terhina. "Anda telah berhasil menipu Jing Teng untuk +110 +110 +110. Zuan berpikir dalam hati, hantu perempuan itu benar-benar hebat. Dia benar-benar mampu membuat ilusi yang tampak begitu nyata. Pedang Tee bergetar pelan. Tawa geli-mili memenuhi pikiran Zuan. Zuan hendak menanyakan sesuatu padanya ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oh tidak, bagaimana dengan Hong Lei? Dia segera mencari Hong Lei, khawatir dia mungkin menghadapi bahaya. Namun, begitu dia melangkah beberapa langkah,
dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan meraih Jing Teng. Jing Teng menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik, sambil berseru, "Jangan sentuh aku." Zuan tertegun. Ia menjelaskan, "Itu hanya karena aku takut hal yang sama akan terjadi lagi dan kita akan dipisahkan oleh ilusi." Sebelumnya, ia pernah terpisah dari yang lain hanya karena naik ke panggung. Ia tidak ingin mengalaminya lagi. Jing Teng mengerutkan kening. Dia benar-benar telah kehilangan banyak hal kali ini karena rencana itu. Dia juga tidak ingin mengalaminya lagi. Karena itu, sebuah tanaman merambat melilit tangan Zuan dan dia berkata, "Ini seharusnya cukup baik." Zuan juga tidak mempermasalahkannya. Dia segera melihat sekeliling rumah besar itu bersamanya. Untungnya, efek dari keterampilan pemurnian telah menyebar, dan kabut abu-abu menjadi kurang pekat. Mereka segera menemukan Qiu Honglei. Dia terperangkap di sebuah ruangan dengan energi yin yang tebal di sekelilingnya. Mereka dapat merasakan bahwa tampaknya ada formasi tersembunyi di dalamnya, yang menyebabkan energi yin berkumpul dengan rapat. Namun, seluruh tubuhnya bersinar, menahan energi yin. Dari kelihatannya, tidak ada pihak yang dapat mengalahkan yang lain. Zuan segera menggunakan sutra asal mula primordial untuk menghilangkan energi yin. Ketika dia melihat Zuan, Qiu Honglei tersenyum lebar dan berseru, "Ah Zu, kalian semua tiba-tiba menghilang. Aku mencari kalian kemana-mana, tetapi akhirnya aku terjebak di sini secara tidak sengaja." Lanjutnya, tetapi di tengah kalimatnya, dia melihat Zuan dan Jing Teng dihubungkan oleh tanaman merambat. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Bagaimana kalian berdua bisa berakhir bersama?" Baru saja, Zuan mulai berbicara ketika Jing Teng tiba-tiba memotong pembicaraannya dengan batuk ringan. Jing Teng berkata, "Menurutku, kita harus pergi mencari orang Wei itu. Kultivasinya paling rendah, jadi dia mungkin dalam bahaya." Zuan mengangguk. Ia tidak punya waktu untuk bicara lagi, jadi ia segera melihat sekeliling rumah besar itu lagi. Akhirnya, ia menemukan Wei Su di sebuah sungai kecil yang mengalir melalui rumah besar itu. Ia dikurung dalam keranjang sempit dan seluruh tubuhnya terikat oleh tanaman air. Perutnya membulat dan menggembung, dan matanya terbuka lebar. Ekspresinya seolah-olah menyampaikan keluhan yang belum terselesaikan. Hati Zuan hancur karena Wei Su sama sekali tidak bernapas. Dia sudah meninggal. Dia tidak pernah menyangka sahabat lamanya akan menemui ajal seperti itu. Dia terdiam. Setelah waktu yang lama berlalu, dia berjongkok dan dengan lembut menutup mata Wei Su, sambil berkata, "Aku pasti akan membalas dendam untukmu." Meskipun kisah hantu itu menyedihkan, dia kejam dan tidak berperasaan. Dia harus membayar harganya untuk ini. Tiba-tiba, kelompok itu mendengar suara batuk yang keras. Di bawah ekspresi terkejut mereka, Wei Su duduk kembali dan bertanya, "Balas dendam apa? Apakah kamu manusia atau hantu?" Seru Qiu Honglei sambil tetap waspada. "Tentu saja manusia," kata Wei Su setelah memuntahkan semua air yang telah diminumnya. "Untunglah teknik napas kura-kuraku berhasil mengelabui hantu itu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati." "Apa yang sebenarnya terjadi?" Zuan bertanya dengan bingung. Wei Su menjelaskan apa yang telah dialaminya sebelumnya. Ternyata dia telah mengambil peran sebagai pengantin pria yang menyedihkan dalam drama tersebut. Kemudian, semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan dia dikurung. Untungnya, dia memiliki teknik napas kura-kura, yang menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, "Apa sih yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Aku harus melihat istriku diperkosa oleh pria lain. Ah, aku akan mengalami trauma serius karena ini." Saat dia menghentakkan kakinya dengan marah, Zuan dan Jing Teng tak kuasa menahan diri untuk tidak saling berpandangan. Kemudian, mereka berdua berpisah seolah-olah mereka telah tersengat listrik. Meskipun apa yang mereka alami adalah suasana yang berbeda, dan Wei Su bukanlah pengantin pria yang sama, mereka tetap merasa sedikit bersalah. Zuan terbatuk pelan dan berkata, "Karena kita berempat sudah bersatu kembali, jangan berpisah lagi. Kita akan menyerang sumber masalah dan menangkap hantu itu." "Bagus, aku sudah sangat dirugikan sehingga aku harus melihatnya membayar harga yang sangat mahal," kata Jing Teng sambil menggertakkan giginya. Ketika melihat kebencian di raut wajah wanita itu, Wei Su menggigil. "Bagaimana mungkin kamu bisa lebih menderita daripada aku?" Saat mereka ingin mengalahkan musuh mereka, tiba-tiba cahaya di sekitar mereka berubah. Saat mereka bangun,
mereka melihat bahwa mereka sudah duduk di depan panggung lagi, dan sebuah drama baru akan segera dimulai. Segalanya telah diatur ulang kembali ke awal.